Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 154. Kehidupan Lala. Iswandi duduk di meja kerjanya, meskipun tatapan matanya terfokus dengan layar laptop yang ada di atas mejanya, namun pikirannya sedang berada di tempat yang lain. "Permisi Pak," ucap pria berdiri di ambang pintu. Ia masuk. Iswandi sedikit tersenyum. "Ini Pak, laporan yang Anda minta." Pria mengenakan baju kemeja berwarna biru pekat itu memberikan map yang berisikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Iswandi. Iswandi mengambil map yang diberikan oleh pria berstatus detektif swasta itu. Wajahnya itu tidak begitu fokus melihat kertas yang ada di atas mejanya. Sebelum dirinya menikah dengan Lala, Iswandi menceritakan terlebih dahulu tentang wanita yang akan menjadi istrinya. Kedua orang tua Lala berpisah sejak Lala masih SD. Setelah kedua orang tuanya berpisah, Lala tinggal bersama dengan mamanya yang bernama Nia. Namun suami baru dari mamanya ini orangnya cukup genit. Ia hanya bekerja sebagai tukang ojek, dan dia juga begitu sangat suka bermain dengan janda tanpa diketahui oleh mamanya Lala. Pria ini juga memiliki anak dari istri pertamanya. Dia sekarang sudah memiliki 2 orang anak dari mama Lala. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan selama ini, Lala yang selalu membantu perekonomian mamanya, karena mamanya hanya berjualan jajan anak-anak secara kecil-kecilan di depan rumahnya. Hubungan Lala dengan mamanya sebenarnya cukup baik, karena mamanya cukup menyayanginya. Hanya saja Lala tidak nyaman dengan keberadaan papa tirinya. Dengan alasan inilah Lala akhirnya memutuskan tinggal bersama dengan papa kandungnya ketika dirinya SMP. Iswandi menganggukkan kepalanya ketika mendengar penjelasan dari pria tersebut. Papa kandungnya bekerja di pabrik sebagai buruh. Gajinya di pabrik tidaklah besar. Ia menanggung 2 anak tirinya, kemudian 2 orang anak kandungnya dari pernikahan kedua dengan istri keduanya kemudian. Lala anak dari istri pertamanya, jadi dia memiliki 5 orang anak. Hubungan Lala dengan ibu tirinya bisa dikatakan tidak baik. Mama tirinya memperlakukan Lala dengan tidak baik. Sewaktu Lala tinggal bersama dengan papanya, sikap mama tirinya ini sangat tidak baik. Selama tinggal bersama dengan papanya, Lala lebih sering tidak makan. Terkadang, ia hanya makan 1 kali dalam sehari. Itu pun hanya malam saja di saat papanya sudah pulang dari pabrik. Mama tirinya juga tidak memberikan uang jajan untuk Lala ke sekolah. Di saat jam istirahat, Lala akan membantu di kantin sekolahnya, dan nanti dia akan diberikan makan gratis seperti lontong sayur, nasi goreng, mie goreng, atau soto yang dijual ibu kantin, jelas Anwar. Iswandi diam mendengar penjelasan pria tersebut. "Apa papanya tidak tahu bahwa Lala mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari mama tirinya?" tanya Iswandi. "Beliau tidak tahu karena dia pergi pagi dan pulang sore. Lala juga tidak diperbolehkan untuk menceritakan hal ini kepada papa kandungnya karena ancaman dari mama tirinya." Iswandi diam ketika mendengar penjelasan dari pria di depannya. Setelah Lala tamat SMP, ia melanjutkan ke sekolah SMA. Ia memilih untuk tinggal di kos-kosan, meskipun sebenarnya Lala masih tinggal di kota yang sama dengan papanya. Lala mulai bekerja di saat pulang sekolah, dan hal itu dilakukannya sejak mulai awal masuk SMA hingga tamat SMA. Iswandi sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika mendengar semua cerita tentang Lala. Ia tidak menyangka bahwa gadis yang periang itu melewati masa remaja yang pahit. Tidak semestinya Lala menanggung hidup yang berat seperti ini. Awal mulanya, Iswandi beranggapan sekolah Lala berbeda kota dengan kedua orang tuanya. Ia baru mengetahui ternyata masih satu kota. Namun Lala lebih memilih tidak pulang ke rumah kedua orang tuanya karena tidak nyaman atas sikap papa tirinya dan mama tirinya. Setelah Lala tamat SMA, dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta, dan Lala bekerja dari pagi hingga pagi. Ia melakukan itu semua untuk mendapatkan uang untuk bayar motor, rumah, dan membantu pendidikan adik-adiknya. Selama ini,
papanya selalu membebani Lala dengan uang untuk pendidikan adik-adik Lala. Iswandi menganggukkan kepalanya. Terima kasih atas informasi yang sudah kamu berikan untukku. Sekarang kamu boleh pergi, Iswandi berkata setelah Anwar memberikan informasi lengkap dan juga detail kepadanya. Baik Pak, jawab detektif tersebut. Setelah mendengar semua cerita yang dijelaskan oleh detektifnya, Iswandi merasa begitu tidak suka dengan Papa Lala. Pria seharusnya melindungi putrinya, namun ternyata hanya bisa memanfaatkan anaknya untuk membantu perekonomian keluarganya. Iswandi mengambil ponselnya. Pria itu kemudian menghubungi nomor ponsel milik calon istrinya. Dengan cepat sambungan telepon yang dilakukannya diangkat oleh gadis yang memiliki karakter suara yang manja itu. Halo, assalamualaikum, jawab Lala. Halo, waalaikumsalam. Sayang Kanda lagi apa? Tanya Iswandi. Setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Lala, membuat dirinya ingin secepatnya menikah dengan Lala, Iswandi berjanji akan memberikan kebahagiaan yang sempurna untuk gadis malang tersebut. Lagi nonton, jawab Lala. Apa sudah kasih tahu keluarga kalau Kanda akan datang ke sana? Tanya Iswandi. Mama sudah, Papa belum, jawab Lala. Mama bilang apa? Tanya Iswandi dengan tersenyum. Mama banyak tanya. Lala pokoknya ditanya panjang lebar, mulai dari bagaimana bisa ketemu, gimana ceritanya bisa dekat. Pokoknya Mama bertanya secara mendetail. Lala tersenyum ketika menceritakan bagaimana tanggapan mamanya. Iswandi tersenyum saat mendengarkan cerita Lala. Mama nanya kapan kesininya. Nanti akan dikasih tahu tanggalnya, jawab Iswandi. Iya, Lala juga sudah bilang seperti itu sama Mama. Nanti biar Kanda saja yang menghubungi papanya Dinda. Jadi Dinda tidak usah pikirkan, ucap Iswandi. Lala begitu merasa lega ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Iswandi. Sejak tadi dirinya begitu sangat bingung bagaimana caranya untuk menyampaikan kabar ini kepada papanya. Ia juga tidak tahu apa nanti tanggapan papanya bila mendengar tentang pria yang akan melamarnya. Dinda, Kanda rindu Dinda. Apakah Kanda boleh video call sebentar? Tanya Iswandi. Iya boleh, jawab Lala dengan tersenyum. Tunggu ya, Kanda matikan dulu teleponnya. Iswandi kemudian memasukkan sambungan telepon. Ia kembali menghubungi Lala dengan sambungan video call. Pria itu tersenyum ketika memandang wajah cantik calon istrinya yang saat ini sedang memenuhi layar ponselnya. Rindu Dinda? Iya, Lala juga. Lala tersenyum malu-malu. Nanti jam makan siang, Kanda datang ke rumah ya, ucapnya. Iya, kebetulan Lala nggak bisa keluar, soalnya nggak ada motor. Terus juga mau naik ojek lagi males, jelas Lala. Iya, nggak usah keluar, nanti Kanda yang jemput. Kita makan siang di luar, usul Iswandi. Iya, jawab Lala. Sudah ya, Kanda mau lanjut kerja dulu. Assalamualaikum. Lala tersenyum ketika mendengar ucapan Iswandi. Nggak ada romantisnya, nggak ada cium-cium dulu gitu, Lala berkata dalam hati. Assalamualaikum Dinda. Iswandi kembali mengulang salamnya. Waalaikumsalam, jawab Lala yang tersenyum. Iswandi memutuskan sambungan teleponnya setelah mendengar jawaban dari Lala. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.